10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Itu harapan ibu memangnya. Nah, anakku sekalian, hari ini Senin tanggal 26 kalian akan mulai belajar ya nak ya. Nah, kalian tentunya akan berbeda belajarnya karena kenapa? Kalian sudah menjadi kelas 6, bukan kelas 5 lagi. Nah, pesan ibu, tolong ya nak ya, yang tadinya malas, bermanja-manja, yang ngisi tugas itu adalah kakak atau mamahnya. Nah, untuk di kelas 6 itu tidak seperti itu. Ya, jadi kamu sendiri yang harus mandiri, yang harus mengerjakan kamu, dan tidak usah dibangunkan oleh ibu. Jadi kamu bangun sendiri, kamu akan tahu tugas dan kewajiban kamu, ya Nak ya. Apalagi yang punya cita-cita ingin melanjutkan ke SMP. Tentunya kamu harus lebih semangat lagi belajarnya, oke? Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kalau sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus membacakan doa dulu ya. Nah, membacakan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, sebelum belajar, tolong kamu siapkan dulu ATK-nya ya, buku dan alat tulisnya, karena nanti kamu akan melihat pembelajaran ini tidak hanya dilihat, tidak hanya ditonton, tetapi melainkan kamu itu harus mencatat tentunya yang penting-pentingnya saja ya, supaya tidak ketinggalan dan supaya selalu ingat. Anak-anakku sekalian, hari ini pembelajarannya yaitu tematik tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan tema 1, subtema 1, maksud ibu, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 1. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran ini menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang disediakan, mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Nah, anak-anakku, sebelum dilanjutkan, Ibu minta kalian ke depan halaman rumah kalian, 1 menit saja. Coba lihat tanaman yang ada di rumah kalian. Ayo. Sudah? Oke. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. 1, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. 2, manfaat tumbuhan bagi manusia, sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, peneduh dan memperoleh kehidupan di bumi. 3,
Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. 4. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan manusia dan hewan. 5. Tumbuhan adalah produsen, penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. 6. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini ya, Naya. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah itu, sampai 4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bawah bunga pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuning-kuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Anak-anak, coba perhatikan, ini ada tugas buat kalian ya. Yang mempunyai buku, yang sudah mempunyai buku sumber, silakan langsung diisi. Kalau yang tidak mempunyai, kamu silakan ditulis di buku tulis. Tulislah ide pokok dan informasi dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut di buku tematik tema 1 halaman 4. Salah satu tanaman berkembang biak dengan bunga adalah jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbawa angin. Sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana perkembangbiakan anak-anak? Perkembangbiakan generatif biasanya terjadi pada bunga sempurna. Contohnya, lihat gambar di sini ya, Nak ya. Bunga sempurna itu mempunyai tangkai bunga, mempunyai dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, kepala sari, benang sari, dan mahkota. Nah, itu adalah bunga sempurna.
Yuk kita bahas lebih dalam lagi. 1. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 2. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 3. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. 4. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 6. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji. Dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. 7. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. 8. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Perhatikan lagi, bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial, budaya, masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia. Negara berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Perhatikan ya, nak, gambar bendera 10 ASEAN tersebut. Mari kita simak video sejarah berdirinya ASEAN berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN, khususnya tentang sejarah ASEAN, materi kelas 6, tema 1. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN terbentuk atas dasar Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah 1. Persamaan letak wilayah yaitu Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing, kecuali Thailand. Yang ketiga, adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Dan yang keempat, berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara.
Selanjutnya adalah para pendiri ASEAN yang terdiri dari 5 negara. Yang pertama dari Indonesia ada Adam Malik. Yang kedua dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga dari Filipina diwakili oleh Narcisio Ramos. Yang keempat dari Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Dan yang kelima dari Singapura diwakili oleh S. Raja Ratman. Itulah kelima negara pendiri ASEAN. Selanjutnya bergabung 5 negara lagi sehingga anggota ASEAN menjadi 10. Yang bergabung pertama adalah Brunei Darussalam tanggal 7 Januari 1984. Selanjutnya Vietnam tanggal 28 Juli 1995. Kemudian ada Laos dan Myanmar tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir adalah Kamboja tanggal 30 April 1999. Itulah kelima negara yang selanjutnya bergabung dengan ASEAN. Jadi anggota ASEAN sekarang ada 10 negara. Berikut ini adalah tujuan dibentuknya ASEAN. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lainnya. Prinsip dasar dari ASEAN yaitu saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas wilayah, dan identitas nasional segala bangsa. Yang kedua, hak setiap negara untuk memimpin eksistensi negaranya bebas dari campur tangan, subversi, ataupun tekanan, paksaan dari pihak luar. Yang ketiga, prinsip tidak campur tangan dalam hubungan internal satu dengan yang lainnya. Yang keempat, penyelesaian masalah, perbedaan atau sengketa dengan cara damai. Yang kelima, penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan. Dan yang keenam adalah kerjasama efektif antar sesama negara peserta. Berikut ini adalah gambar lambang organisasi ASEAN. Jika kalian lihat, warna merah itu melambangkan keberanian dan dinamika, warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan, warna kuning melambangkan kemakmuran, serta warna putih melambangkan kesucian. Jika kalian perhatikan, di bagian tengahnya ada 10 tangkai padi, yang artinya adalah 10 anggota organisasi ASEAN. Yang diikat menjadi satu, yang artinya adalah cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Kemudian di bagian luarnya ada bulatan, yang artinya kesatuan ASEAN. Itulah makna penggunaan lambang gerakan ASEAN. Berikut ini adalah letak geografis dari ASEAN. Di sebelah utara berbatasan dengan Cina, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala dan Samudra Hindia. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Itulah letak geografis dari ASEAN. Tadi kalian sudah menonton videonya, mudah-mudahan kalian paham ya, Ana ya. Mari kita lanjutkan lagi ke pembelajaran yang tadi. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca di buku tematik tema 1 halaman 9-13. Kondisi geografis Asia Tenggara.
Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu 1. Dataran berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. 2. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, untuk tugasnya, kalian buka tematik tema 1 halaman 14. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaatan dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. 1. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. 2. Tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. 3. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Nah, anak-anak, pembelajaran untuk hari ini cukup sekian. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.